Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 20 Desember 2020. Nah, hari ini Kakak Vinda senang sekali karena kita bisa berkumpul lagi meskipun masih tetap ibadah dari rumah masing-masing. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kalau adik-adik sudah siap untuk beribadah, pasti adik-adik sudah pakai baju yang bagus, sudah bersih, sudah siapkan Alkitabnya masing-masing. Nah, kita akan masuk dalam ibadahnya kita, tapi adik-adik harus semangat. Semuanya mari kita berdiri dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Panjang dan Lebar. Pujian ini ada gerakannya, jadi adik-adik juga ikut bergerak ya. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Adik-adik masih tetap berdiri, adik-adik semua sudah semangat, kita sudah bergerak. Nah, kita akan memulai ibadahnya kita bersama-sama. Kita akan kembali menyanyi dari Kidung Ceria nomor 44 baitnya yang pertama. Agung setiamu Allah Bapakku. Kita saat ini akan memulai ibadahnya kita dan kita harus berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami, menjaga kami sepanjang malam. Hari ini kami sudah bangun, kami akan mulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Adik-adik, pada hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Dan di minggu ini yang akan membawakan cerita untuk kita dari kelas anak TK itu ada kakak Rindi. Dan dari kelas anak kecil dan anak tanggung ada kakak Jen. Sebelumnya mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, mendengarkan cerita dari kakak Rindi dan kakak Jen, kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 201, Aku Dapat di Hatiku.
membacakan firman Tuhan, juga sekaligus kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Adik-adik, sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena sampai pada saat hari ini kami anak-anak masih bisa untuk mengikuti IHMPA online Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan berita tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau hadir, Tuhan Yesus mau memberikan hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Kakak Layan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Ya adik-adik, kita akan sama-sama membacakan 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Kakak Jen akan membacakannya di sini dan adik-adik sekalian akan mengikutinya di rumah masing-masing. Oke? Ya. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca Alkitab dan juga yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Adik-adik, pada pagi hari ini Kakak Jen akan bercerita tentang bersyukur karena kehadiran Yesus. Nah adik-adik, ini Kakak Jen pakai bandana atau bando yang bertemakan pohon Natal. Dan di belakangnya Kakak Jen juga ada pohon Natal. Berarti sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sama dengan tema kita di pagi hari ini, bersyukur karena kehadiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada bacaan hari ini kita semua diajarkan oleh Raja Daud yang mengisahkan tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Allah. Raja Daud meminta Asaf dan keluarganya untuk menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Kira-kira karena apa? Ada yang tahu? Nah, ternyata Raja Daud telah memenangkan kembali. Raja Daud telah berhasil untuk memindahkan tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Nah, seperti ini gambarnya tabut perjanjian Allah yang Raja Daud berhasil pindahkan ke Yerusalem. Adik-adik tahu, tabut perjanjiannya sangat bagus seperti yang digambar. Nah, tabut ini terbuat dari emas, dilapisi emas. Bahkan ada dua kerub. Dua kerub itu dua sayap malaikat yang adik-adik lihat pada gambar. Nah, itu merupakan dua sayap malaikat yang dilapisi oleh emas. Bagus kan adik-adik? Nah, sekarang adik-adik tahu tidak tabut perjanjian Allah itu apa? Nah, tabut perjanjian Allah atau yang ada di gambar tadi itu merupakan simbol akan kehadiran Allah. Bagaimana Allah hadir sehingga itu menjadi simbol kehadiran Allah dalam kehidupan bangsa Yerusalem. Nah, adik-adik, oke, ada juga yang tahu apa isi tabut perjanjian Allah? Kakak Jen kasih tahu ya. Jadi, tabut perjanjian Allah itu
berisi 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum Taurat. Ada juga berisi buli-buli emas yang berisi manna. Adik-adik tahu manna? Nah, manna itu roti. Nih, ada fotonya. Roti. Nah, kemudian ada juga tongkat Harun. Nah, semua itu berisi di tabut perjanjian Allah. Tabut Allah ini sempat disebut oleh bangsa Filistin selama tabut perjanjian Allah ini sempat direbut oleh bangsa Filistin selama 7 bulan. Dan pada akhirnya Raja Daud berhasil untuk mengambil kembali, memindahkan kembali simbol atau tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Oleh sebab itu, Raja Daud sangat bersukacita, dan Raja Daud mengatakan untuk seluruh umatnya agar bersukacita karena tabut perjanjian Allah atau simbol kehadiran Allah telah hadir kembali di tempat mereka. Nah, adik-adik, keberhasilan memindahkan tabut perjanjian Allah ini bagi orang Israel sama dengan artinya dengan mereka bersyukur kehadiran Tuhan Allah sendiri dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Makanya Raja Daud menyuruh seluruh bangsa, seluruh umat Yerusalem, seluruh umat Israel untuk bersukacita. Nah, mereka bernyanyi memuji Tuhan, mereka mengingat setiap karya dan perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adik-adik tahu, sekarang kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus, kita diperhadapkan dengan yang namanya masa-masa Advent. Ada yang tahu masa-masa Advent itu apa? Ya, masa-masa Advent itu adalah masa penantian. Masa di mana kita menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara kita bersukacita, dengan cara bagaimana kita punya hati yang baik, mau menerima kehadiran Tuhan Yesus. Bagaimana kita menyiapkan hati kita. Bukan kita menyiapkan baju baru, bukan kita menyiapkan sepatu baru, bukan kita menyiapkan semua yang baru, kue-kue Natal. Tidak, adik-adik. Di luar daripada itu, selain daripada itu, ketika kita menyambut, ketika kita menantikan kehadiran Tuhan Yesus itu ingin kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Bagaimana hati kita bisa menerima dengan baik kehadiran Tuhan Yesus. Bagaimana kita mampu bersyukur hidup dalam kehidupan kita yang sekarang untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita berada di dalam masa-masa pandemi, adik-adik, masa-masa yang sulit. Masa-masa pandemi ini kita semua sekolah dari rumah, kita semua ibadah dari rumah. Nah, berarti kita semua sulit untuk berkumpul dengan keluarga, merayakan Natal bersama-sama. Tapi Tuhan Yesus mau untuk menantikan kehadiran Tuhan Yesus, kita harus menyiapkan hati kita agar kita tetap bersukacita meskipun di masa pandemi ini. Adik-adik, bukan tentang baju baru, bukan tentang sepatu baru, bukan tentang semua yang baru-baru yang Tuhan Yesus mau untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan Yesus. Tapi di mana hati adik-adik, pikiran adik-adik, seluruh tindakan adik-adik mampu untuk menghadirkan sukacita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember. Oleh sebab itu, bacaan kita pagi hari ini ingin mengajak adik-adik semua untuk mengucap syukur, untuk mampu bersukacita, untuk mampu menaikkan syukur dimanapun kita berada. Mau kita rayakan Natal sendiri, mau kita nanti dengan papa mama, mau nanti kita kumpul keluarga besar, kita harus mampu menyiapkan hati yang bersukacita dan bersyukur untuk kedatangan kehadiran Tuhan Yesus. Hati sebagai simbol kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik ingat ya,
baju baru, bukan berarti tidak ada baju baru, bukan berarti tidak ada sepatu baru, bukan berarti tidak ada mainan baru dan sebagainya. Kita sedih dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Tidak, Tuhan Yesus mau kita menanti-nantikan kehadiran Tuhan Yesus dengan bersuka cita, dengan senyum yang lebar, dengan menyiapkan hati yang baik. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur karena kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus mau memampukan adik-adik dan juga kakak Jen serta kita semua untuk tetap bersyukur menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Selamat menanti kehadiran Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada saat hari ini. Kakak Jen ingin mengajak kita semua untuk lipat tangan dan tutup mata. Kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menuntun menyertai kami sampai pada saat hari ini. Kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami masih dimampukan untuk mengikuti IHMPA Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, berikan kami hati yang baik, berikan kami hati yang bersuka cita, supaya kami mampu untuk bersyukur dalam menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati papa mama kami, oma opa, kakak, adik, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari mara bahaya, penyakit-penyakit bahkan maut sekalipun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, untuk pelayanan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memampukan kami supaya kami semua mampu untuk melewati masa-masa ini, sehingga nanti Tuhan ketika wabah corona ini berlalu, kami semua dapat berkumpul kembali di gereja untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua orang yang mengikuti IHMPA pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus mau menjauhkan dari mara bahaya penyakit-penyakit bahkan maut sekalipun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak Layan, untuk Ibu Pendeta, untuk teman-teman kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menghadirkan sukacita, mampu menghadirkan rasa syukur untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan, doa kami tak jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mau menyempurnakan doa kami dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, jumpa lagi dengan kakak Desi. Jadi sekarang kita mau buat aktivitas. Nah, kita sudah mau mendekati Natal ya, lagi berapa hari ya, yuk hitung. Sekarang sudah tanggal 20, jadi sisa 5 hari lagi. Nah, sebelum hari Natal tiba, kakak Desi mau ajak adik-adik untuk membuat ini, kartu ucapan selamat Natal ya. Nah, kartu ini buatnya tuh sangat simpel sekali, gampang sekali, jadi adik-adik pasti bisa ikuti di rumah. Nah, adik-adik, kakak Desi mau adik-adik buat ini di rumah, kemudian adik-adik berikan kepada mama dan papa di hari Natal nanti ya. Tulisannya di dalam simpel sekali, Merry Christmas Papa dan Mama, dari namanya adik-adik ya. Atau kalau adik-adik mau tambah kata-kata di bawah lagi silahkan. Oke, jadi sekarang kita simak ya
cara pembuatannya. Oh iya, dan bahan-bahan yang digunakan ini silakan adik-adik ambil di rumah saja ya. Kalau misalkan ada bahannya bagus, kalau misalkan tidak ada, adik-adik silakan gunakan apa saja, kertas-kertas apa saja untuk adik-adik pakai, sekreativitasnya adik-adik ya. Oke, silakan simak videonya. Ya adik-adik, sekarang kita masuk di proses pembuatannya. Jadi ini kertas kartonnya tadi kakak Desi bagi dua, hanya sebelah yang dipakai, sebelahnya disimpan, kemudian dilipat jadi dua. Terus ini kertas origami warna hijau, kakak Desi lipat menjadi 4. Kemudian nanti mau digunting. Diguntingnya ini di sisi yang terbuka ya, jangan yang tertutup. Gitu ya, yang terbuka. Digunting dari sudut ketemu dengan sudut yang di atas. Setelah itu kita gunting lagi, digunting di bagian lipatan tadi, jadi totalnya ada 4. Jadi ini kayak segitiga begitu, segitiga, ada 4 segitiganya. Nah lanjut, kakak Desi lem semua segitiga yang tadi, ditempel di bagian depan kartu ucapannya. Jadi disusun ya, disusun jadi ada 4 susunan. Kemudian ini kertas warna kuning origami juga kakak Desi potong. Kemudian kakak Desi mau buat bintang, jadi digambar dulu bintangnya, kemudian digunting. Nah selesai digunting, sekarang kita beri lem bintangnya, kemudian ditempelkan pada ujung puncak pohon Natal. Nah terus ini kakak Desi gunting lagi kertas warna kuning untuk jadi kakinya. Nah ini ada kertas origami lagi warna-warni, kakak Desi gunting untuk jadi hiasan pohon Natalnya. Jadi digunting bulat-bulat saja supaya gampang dan banyak hiasannya. Oke. Dan jadi, nah sekarang bagian dalamnya ini silakan adik-adik tulis ucapan. Di sini kakak Desi tulis Merry Christmas Papa dan Mama dari Desi. Jadi adik-adik silahkan tulis namanya adik-adik dari siapa gitu toh. Kemudian tulis ucapannya apa. Kemudian adik-adik silahkan berikan kepada Mama dan Papa. Boleh juga kartu ucapan ini adik-adik taruh di bawah pohon Natal supaya hiasan pohon Natalnya bertambah. Oke, sekian. Nah, bagaimana cerita di kelasnya masing-masing? Pasti adik-adik dapat banyak hal baru hari ini tentang cerita firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar, aktivitas yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini bisa menolong kita semoga menjadi anak Tuhan yang baik di hari-hari selanjutnya. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian nomor 179 dari Kidung Ceria. Judulnya Ada Kota yang Indah Cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata bima, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita telah bersama-sama memuji Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga telah berdoa. Kita akan mengakhiri ibadahnya kita, dan mari semuanya kita berdiri.
Kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Ceria nomor 48, Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, Kakak Jen ingin mengajak adik-adik untuk berdiri dan mari sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Sekarang kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu, kami telah selesai untuk IHMPA pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati aktivitas kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin.